aku lihat bang. Viralkan bang. Viralkan bang. Viralkan bang. Ini oknumnya nih ha. Ini satu lagi yang terima uang nih. Yang baju biru. Yang baju biru. Yang baju biru terima uang. Yang baju biru terima uang. Ya. Horas, Balige Academy datang dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita mengungkapkan lagi kekecewaan kita terhadap kepolisian ya. Justru penyakit masyarakat ini diidap juga oleh para polisi-polisi nakal yang terus berlanjut, baik dulu maupun sekarang ya, baik sebelum maupun setelah Listio Sigit Prabowo ini menjabat. Penyakit masyarakat salah satunya yang akan kita kupas adalah penyakit pungli. Nah ya, orang yang pingin pungli itu ingin cepat kaya. Nah sialnya ya, penyakit pungli ini diidap juga oleh banyak polisi di Indonesia. Meskipun Listio Sigit Prabowo ini pada saat dia mencalonkan Kapolri ya tahun 2021 Januari itu, dia ingin menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Ya, kalau ngomong setinggi langit, hasil nol. Menjadikan SDM Polri unggul di era Polis 4.0. Menjamin keamanan program prioritas nasional. Pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtipmas. Bagaimana itu bisa dilakukan kalau polisinya saja mengidap penyakit sosial, penyakit pungli, ya, penyakit pungli sampai sekarang terus terjadi. Kalau ketahuan ya paling dimutasi, nggak bakal dia dipenjara. Ya, banyak sekali sopir-sopir truk baik di dalam tol maupun di luar jalan tol itu dipungli oleh polisi. Sampai sekarang penyakit ini terus diidap oleh para polisi-polisi nakal tersebut. Ya, dengan asumsi ada polisi yang baik, ya kan? Nah inilah, padahal mereka sudah dikasih rakyat gaji, sudah dikasih di samping gaji ada lauk pauk. Di samping lauk pauk juga ada tunjangan kinerja, tapi masih kurang karena dia mau masuk polisi dengan cara jual sawah mungkin, ya kan? Banyak yang memberikan kesaksian masuk polisi bayar, ya, jual sawah, jual tanah, ya, terus marah mereka. Ya buktinya itu memang banyak buktinya, ya. Listio Sigit. Harusnya ya, kalau sudah tertangkap basah gitu melakukan pungli baik terhadap sopir truk atau sopir pribadi atau motor ya harusnya kan dipecat. Itu kan sudah mengkhianati tugasnya yang seharusnya melindungi, mengayomi masyarakat, justru tukang palak, tukang puli ya, terutama banyak dialami oleh para supir truk. Ini kan nggak pernah selesai. Karena apa? Ya karena tidak tegas. Ya setiap jenderal-jenderal polisi yang berpangkat banyak itu nggak bisa menyelesaikan ini. Ya. Terus terjadi dan masyarakat nggak merasa terlindungi, terayomi. Banyak sekali polisi yang pura-pura dia, ya kan, pura-pura razia padahal nggak ada suratnya. Ya saya pernah itu, saya tanya itu, ada mahasiswa diperiksa atau apa, saya tanyakan mana apanya, surat apanya razianya, ada di kantor, bla 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 bla, tunjukkan, bawa, dicari-cari lah di file itu, susah kali gitu kan. Itulah, apalagi untuk sebelum Lebaran atau sebelum Natal tahun baru itu seringkali tuh cari duit dengan cara tidak beradab ya. Padahal sudah digaji rakyat itu. Gaji, lauk pauk, tukin, tak apa lagi lah itu. Ya. Tapi ya itulah, kepolisiannya dipimpin oleh Kapolri yang
Tidak tegas, padahal itu hal-hal sepele itu loh yang menunjukkan kalian itu bobrok. Kalau di jalan kami temukan tidak ada lagi pungli-pungli itu, baru kami hormati kau. Gitu loh. Kalau ini contoh kasus di Medan ini. Ya. Terbukti ludahi sopir yang di stopnya. Oknum Polantas viral di media di Medan, dimutasi. Bayangkanlah ya, sudah meludahi sopir, memalak lagi, memungli, cuma dimutasi itu pun sudah viral. Bagaimana kalau nggak viral? Ya, inilah dia. Oh, terbukti ludahi sopir yang di stopnya oknum Polantas viral di media di Medan, dimutasi. Ya, oknum polisi lalu lintas Medan, Polantas, Bribka Rasoki Siregar, viral usai di video dirinya diduga melakukan pungli dan meludahi sopir yang di stopnya beredar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Rasoki Siregar dinyatakan terbukti bersalah meludahi sopir. Ya, bayangkan cuma dimutasi Rasoki Siregar ini. Itulah presisi. Ya, ini tahun 2020 sebelum Listio. Ya, mungkin adalah versi presisi zaman sebelum Listio itu ya. Siapa itu zaman sebelum Listio itu? Idam Aziz atau siapa? Ya, kita nggak kenal ya, karena nggak ada prestasi mungkin. Buktinya ini terus terjadi. Ini sebelum dia, oke, sesudah dia ini baru aja terjadi. Ya, 12 Agustus 2024. Viral, oknum polisi, pungli, jangan recehan ke sopir pickup. Nah, ini kan sopir pickup, sopir truk, inilah terus tempat mereka memerah. Ya, padahal sopir truk, sopir yang lain, sopir pickup dan lain itu kan bekerja dengan tulus, sungguh-sungguh, capek di jalan, panas, macet, segala macam. Tapi masih tega para polisi pengkhianat ini, gitu loh. Untuk memeras, meminta, jangan recehan, maunya mungkin dikasih $10.000 mungkin baru dia senang. Dia kalau dikasih 50.000, apa ini? Recehan ini. Kayak gitu. Paling ini ujung-ujungnya apa nanti dilakukan oleh Listio Sigit Prabowo? Paling cuma dimutasi. Gitu loh. Ya bagaimana mereka jerah? Hukumannya tidak ada efek jerah. Jangan recehan ke sopir pickup. 2 Agustus 2024. Oknum polisi pungli 50.000 ke sopir yang melanggar rambu lalu lintas di Jakarta. Jadi kalau mengintai-ngintai lah mereka, siapa yang melanggar, duit ini, duit. Otaknya cuma seperti itu. Ya. Sebuah video viral di media sosial menggambarkan seorang pemudi melanggar rambu lalu lintas, kemudian di stop polisi yang sedang berjaga. Sopir tersebut diminta uang oleh polisi sebesar 50.000. Rekaman video itu terjadi di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Insiden itu diawali sopir mobil pickup memutar balik padahal terlihat ada rambu lalu lintas dilarang memutar arah. Nah, kenapa nggak kasih tiket tilang aja gitu, tanpa kau minta duit? Atau kasih nasihat, ya, kalau polisi bersalah, cuma mutasi. Kalau rakyat salah, ya, rambu lalu lintas langsung duit, tilang. Ya. Kalau ke masyarakat tegas sekali hukuman itu, tapi kalau ke polisi, ya, terlibat rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua aja malah dipromosi jabatan oleh si Listio ini, si Sigit, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti lah itu, ya, Irjen dan Kombes Muhammad Nur Al-Azhar terlibat rekayasa video CCTV Jessica. Kau apain, Listio? Kapolri apanya kau? Ya. Kapolri nggak punya ketegasan. Kapolri paling big mouth, terbig mouth sepanjang sejarah Indonesia. Terus ini lagi ada Polres Palopo usut oknum polisi diduga pungli kejar truk pakai mobil patroli. Bayangkanlah ya, uang rakyat ya, mobil patroli itu kan dari pajak, dari uang rakyat dipakai untuk mengejar supir truk untuk memungli. Jadi ini semua daerah ini, coba para sopir truk itu membuat sebuah petisi ya.
Ya semua apa bukti-bukti itu diupload, kalian punya apa sendiri, ya komunitas sendiri, di online kan gitu atau di YouTube kan gitu. Ya jangan takut. Ngapain takut sama orang yang kita bayar? Ya, ngapain takut? Ya mereka memang siapa itu? Ya, dibayar rakyat kok. Gitu loh. Inilah di Palopo, usu oknum polisi, oknum terus tapi di mana-mana. Ini kan yang ketahuan media ya. Everyday ini terjadi ini setiap hari. Coba tanya supir truk itu, atau supir pickup atau supir lain. Polisi diduga pungli kejar truk pakai mobil patroli. Iya, kami sementara mendalami video viral tersebut. Jadi harus karena viral baru dikoreksi. Bukan setiap hari dibina anggotanya supaya jangan melakukan ini. Kita sudah dibayar pajak oleh rakyat. Kau lihat itu sepatumu, kaos kakimu, seragammu, topimu, ikat pinggangmu, semua dari rakyat. Lauk bau sudah dikasih oleh rakyat. Gaji tukin sudah dikasih oleh rakyat. Masih aja memungli. Setiap hari harusnya di briefing ini, Pak Prabowo ganti Kapolri ini yang lebih bersih ya. Kalau bersih absolut saya ragu, tapi yang lebih bersih lah gitu loh, yang membriefing anggota-anggotanya ini tiap hari itu loh. Jangan cuma memalak, memungli supir truk terus apa jadi incaran ini. Supriyadi, siapa nih Supriyadi nih? Ya, Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi mengungkapkan sejumlah polisi dari Satuan Polsek Wara Selatan yang bertugas melakukan patroli akan diperiksa. Mereka akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Iyalah, akan diperiksa, akan dipanggil, tapi nggak tahu lah ya. Kalau sudah tidak viral lagi, paling mereka yang mengejar, memungli pakai mobil patroli ini tetap aja jadi polisi. Tetap dipelihara penyakit-penyakit oleh Listio Sigit Prabowo. Ini tahun 2024 ini ya. Listio Sigit Prabowo Kapolrinya. Kanit Reskrim sudah meminta klarifikasi terhadap anggota Polsek Warat Selatan. Memang waktu kejadian dilaksanakan patroli, tapi tidak ada yang mengejar sopir truk, apalagi meminta uang. Udahlah, sangkal terus ya, biar makin busuk kalian dan makin dibenci oleh rakyat yang membayar kalian. Gitu. Makanya Listio Sigit tangkap itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, biar saya puji kalian. Ya. Jenderal kok melakukan rekayasa kasus, ya jelas patroli di bawah, ya jelas lah rekayasa, pungli segala macam. Kotor di atas, makin kotor di bawah. Itu Listio Sigit Prabowo, ya. Ngapain lah kau di situ jadi Kapolri, kau nggak jelas. Ini lagi ada 2021 November, Listio Sigit Prabowo sudah jadi Kapolri juga ini. Ya bayangkan, polisi viral minta bawang sekarung ke sopir yang ditilang, diperiksa Propam. Nah setelah diperiksa diapain ini? Dimutasi. Ya, tukinnya cuma dipotong 25%, itu pun cuma setahun. Bukan dipecat, dipidanakan. Minta bawang sekarung. Lama-lama nanti apapun yang muatan oleh sopir itu diminta. Misalnya dia bawa apa? Batu bara, minta batu baranya sekarung. Misalnya supir bawa pasir, minta pasirnya 5 karung. Kalau nggak ada duitnya supir truk itu, muatannya yang diambil, yang diminta. Bayangkan lah, diminta bawang sekarung. Polisi apalah mental kayak gini nih. November 2021, Listio Sigit itu Kapolrinya. Aksi oknum polisi meminta uang damai berupa 1 karung bawang kepada sopir truk di Tangerang membuat Propam turun tangan. Oknum polisi itu kini diperiksa Propam Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan saat ini sedang diklarifikasi dan diperiksa Propam Polda Metro Jaya, ujar Kasubdit Jakkum. Terus diapain dia? Polisi pungli. Kalau kalian tanya ke rakyat ya harus dipecat. Mengkhianati pekerjaannya. Dibayar rakyat kok malah mengancam, memungli rakyat. Ya, mana ada keamanan sosial.
seperti program prioritasnya Listio ini menjamin keamanan program prioritas nasional, penguatan penanganan konflik sosial, penataan lembaga, menjadikan SDM Polri unggul dalam hal pungli. Ya, mungkin ini membuat prioritas itu cuma menghayal gitu sambil bagaimana mengimplementasikan gak dipikirkan dia gitu loh. Ya, masa ada polisi minta bawang sekarung hanya ada di Indonesia itu ya. Pantasan terbobrok, terkorup se-Asia Tenggara ya. Tai nyomak. Nih, terkorup apa lagi kau bilang Listio ya. Kalau pungli terus ya, maka ya kepolisian makin hancur lah di bawah pimpinanmu ya. Cuma diperiksa dan diklarifikasi oleh Propam. Terus ini lagi. Pungli polisi pungut uang dari sopir truk. 2 polisi terancam sanksi. 2 anggota Polrestabes Semarang terancam sanksi menyusul praktik pungutan liar yang berhasil diungkap bidang profesi Propam. Ya kalau sudah kalian ungkap ya pecah pidanakan supaya ada efek jerah gitu loh. Ini sudah ditangkap ya, cuma dikasih sanksinya sanksi ecek ya. Apalagi nih dari mana ini, Koran Makassar, banyak sopir keluhkan dugaan pungli di pos penjagaan lalu lintas Polres Luwu ya. Desember 2021 Listio Sigit Prabowo sudah jadi Kapolri. Ya, dugaan praktek pungutan liar pungli yang kerap terjadi di pos penjagaan lalu lintas Polres Luwu sehingga membuat sejumlah sopir mobil mengeluh. Pasalnya pos tersebut yang berada dekat lampu merah yang tidak jauh dari kantor Polres Luwu. Pihak oknum polisi seringkali menindak para sopir yang dinilai melanggar undang-undang tentang LLAJ. Saya lihat ini anggota polisi Satlantas Polres Luwu pilih kasih dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Buktinya saya lihat banyak yang lolos dengan duga muatan yang sama. Kenapa hanya saya yang didapat malah ditahan dan dikandangkan mobilku? Ya karena kau nggak ngasih pungli. Gitu bro. Ya, zamannya pakai duit menurut mereka ya. Sudah dibayar oleh rakyat begini aja. Ini dari suara.com. Sopir truk ungkap praktik pungli di jalan. 30.000 polisi pun pergi. Ini kapan nih? 01 Agustus 2019 sebelum Listio. Jadi sebelum maupun sesudah Listio sudah penyakit menular nih ya, pungli-pungli liar ini oleh para polisi. Ya, praktik pungli yang dialami sopir truk memang bisa datang dari sana saja, tidak selalu datang dari oknum warga, tapi juga sering kita melihat sopir truk yang harus melakukan negosiasi dengan petugas kepolisian agar tidak di-stop saat membawa muatan. Aduh, ini lagi, terus yang lain lagi, ini apa lagi? Tajam terpercaya media online cetak. Lapor Pak Kapolri, ini 2024 ini. Lapor Pak Kapolri agar segera menindak tegas oknum anggota Satlantas Lampung Barat yang pungli kepada sopir di tempat sepi. Jadi di tempat sepi di anak-anak songoni deh, di keker-keker. Sis. Wah, hepeng ini uang ya, pungli Satlantas Lampung Barat. Pungli di tempat sepi ya, mengendap-ngendap lah dia kan. Sepi nih, sepi, duit. Kayak film India. Kayak film India. Enggak lah, polisi India jangan-jangan lebih baik dikit daripada Indonesia ya. 2024 ya, September 2024. Banyak di kalangan masyarakat dan pengemudi supir sangat kecewa dan geram terhadap oknum polisi yang bertugas sebagai satuan lalu lintas. Pasalnya kerap sekali polisi selalu menghadang sopir truk di jalan dengan dasar penilangan. Tapi ditemukan menurut pernyataan dari sopir truk bahwa oknum polisi berusaha memeras dengan dalih mobil akan ditilang
tapi di balik belakang layar polisi berusaha meminta sejumlah uang dengan menahan kunci motor atau mobil. Harusnya sebagai polisi bertugas menjaga mengayomi masyarakat, memberikan arahan yang baik, bukan menakut-nakuti dan ujung-ujungnya cuan, cari duit tambahan ya. Tapi kita ya sebenarnya memang yang paling salah si Listio Sigit Prabowo ini ya. Tetapi yang paling salah adalah orang yang ngangkat ini, orang yang memilih ini jadi Kapolri, yaitu Joko Widodo. Ya, kenapa manusia seperti ini ya tidak tegas, tidak ada hasilnya, malah diangkat dan dipertahankan oleh Prabowo Subianto juga gitu loh. Jadi yang salah orang yang mengangkat ini sebenarnya yang paling salah. Nggak ada pembenahan, nggak ada perbaikan. Terus 126 triliun dikasih setahun, tapi memungli. Begitu ada jalan sepi, supir truk lewat, duit. Ya. Prabowo Subianto juga masih presiden omon-omon. Listio Sigit Prabowo ini nggak dipecat, diganti. Rakyat sudah berteriak, penegakan hukum sudah hancur, tetap aja bungkam. Nggak ada keluar statement apapun. Cuma dan antara bosan kita. Ya kalau benar nanti menghasilkan duit, mensejahterakan rakyat itu. Ya, ya kalau benar. Kalau nanti korupsi lagi seperti Pertamina dan lain-lain, BUMN-BUMN yang lain, ya amblas. Biar alah. Ini loh benahi Pak Presiden, ganti Listio Sigit ini. Udah bosan kami dengan kelakuan polisi-polisi yang memungli-mungli di jalan cari duit. Ditindak cuma dimutasi, itu pun kalau jadi dimutasi. Ya. Kalau masyarakat sudah tidak memantau, paling aman-aman aja dia, nggak dimutasi sama sekali pun. Oke pemirsa, inilah ya keluhan masyarakat. Bosan kita membayari rakyat, membayari polisi, tapi isinya polisi-polisi oknum. Oknum kok banyak ya. Oknum kok banyak. Kalau banyak itu komplotan itu ya. Tahe Indonesia. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.